Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, baik dengan terus meningkatkan keyakinan kepada Allah Ta'ala, berharap dan takut kepadanya, meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berusaha untuk mendawamkan zikir kita kepada Allah Ta'ala, membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir kepadanya, karena tidaklah seorang tersebut sampai derajat syukur kecuali dengan terlebih dahulu seorang tersebut membasahi lisannya dengan banyak berzikir. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Allah menyebutkan terlebih dahulu dengan berzikir, baru kemudian Allah menyebutkan perkara yang kedua adalah syukur. Artinya sulit bagi seorang dikatakan sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur kalau dia banyak lupa kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikirnya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya dengan bersyukur melalui anggota badan. Dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, salat, itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nabi Muhammad SAW banyak melakukan salat malam. Ketika ditanya oleh Aisyah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah salah apabila aku menjadi hamba yang bersyukur? Di antara faedahnya adalah salat termasuk di antara mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Di pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di masjid ini, menunaikan salat subuh berjamaah, dan kemudian insyaallah kita menyirami hati-hati kita dengan mempelajari sirah-sirah dari orang-orang yang saleh dan salihah. Setelah sebelumnya perjalanan yang cukup panjang, kita menyebutkan sirah-sirah para nabi, ya, mulai dari sebelumnya, yaitu awalnya kita menyebutkan beberapa sirah terpisah. Kemudian kita mulai dari awal, dari mulai Nabi Adam sampai kemudian terakhir kita menyebutkan tentang sirah Nabi Isa alaihi salam. Maka setelah menunaikan atau menyelesaikan membacakan bagian-bagian penting dari kehidupan Nabi Isa alaihi salam, maka saya mencoba berpikir apa yang selanjutnya bisa silsilah, yaitu mata rantai terus berkaitan dengan sirah. Maka insyaallah di kesempatan ini dan juga pekan-pekan selanjutnya kita akan memperkenalkan baik kepada diri kita, kaum muslimin juga, kaum muslimat,
tentang salah satu ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah Ta'ala berfirman wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu kalian. Istri-istri beliau adalah ibu-ibu kalian. Maka ayatnya pendek, namun penjelasannya mungkin butuh beberapa waktu. Azwajuhu, istri-istri beliau. Siapa istri-istri beliau? Siapa yang kita kenal dari istri-istri beliau? Karena Allah menyebutkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatukum, yaitu ibu-ibu dari kaum mukminin. Maka bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, mukmin, mukminah, kita punya ibu-ibu. Punya ibu-ibu yang mereka adalah merupakan istri Nabi, mereka merupakan wanita-wanita solehah, mereka adalah wanita-wanita yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Maka kita perlu mengenal mereka. Sebagaimana pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka insya Allah di awal ini kita akan terlebih dahulu menyebutkan salah seorang wanita yang pertama, di antara wanita yang pertama kali dekat dengan Nabi, yaitu adalah Khadijah bintu Khuwailidin, atau yang disebut dengan Khadijah, yang mana beliau radhiyallahu ta'ala anha memiliki banyak keutamaan dan juga memiliki banyak peran, terutama di dalam kehidupan Nabi setelah beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anha menikahi Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Maka insyaallah di sini, di kesempatan ini, kita coba dari menyampaikan Khadijah bintu Khuwailidin, kemudian nanti istri-istri beliau yang lain seperti Saudah bintu Zam'ah. Ya, Saudah bintu Zam'ah itu nanti istri kedua, kemudian yang ketiga yaitu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pada pertemuan-pertemuan ke depan insyaallah kita akan sampaikan perjalanan umat berkaitan dengan ta'adud, yaitu adalah poligami. Kemudian apa hikmah Allah memerintahkan nabinya ya untuk menikah lebih dari satu wanita. Apa hikmah dari itu? Apa tujuan dari itu? Maka banyak. Kemudian yang ketiga nanti juga akan kita sebutkan ke depannya, siapa sih orang-orang pertama yang mencela Nabi berkaitan dengan beliau menikah lebih dari satu wanita. Itu ada di dalam tarikh disebutkan siapa mereka, dan kemudian nanti runutannya ke bawah. Nah, sekalian rahimanallah yakum, maka insyaallah di pagi ini kita akan menyampaikan seorang wanita yang bernama Khadijah bintu Khuwailidin. Nah, sekalian rahimanallah yakum, yang pertama adalah nama beliau, ya, Khadijah bintu Khuwailidin bintu Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Namanya adalah Khadijah. Nama bapaknya adalah Khuwailidin. Nasab beliau, ya, nasab beliau yaitu adalah Khadijah bertemu dengan Nabi di Qusay bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab ini adalah kakek ketiga dari Khadijah. Nah, Khadijah adalah seorang wanita tersohor, wanita terhormat, dan wanita yang memiliki kedudukan. Maka beliau sebelum menikah dengan Nabi, beliau sempat menikah dengan dua orang lelaki. Sekalian rahimanallah iyyakum, di antaranya adalah yang pertama, ya, beliau bersama dengan Abu Hala bin Bararah. Kemudian ketika wafat, kemudian suami beliau yang kedua yaitu adalah Atik bin Abid. Kemudian setelah Atik ini wafat, maka beliau pun kemudian ya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian rahimanallah yakum, ada beberapa hal yang perlu dicermati terlebih dahulu berkaitan dengan Khadijah bintu Khuwailid sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid, beliau ini adalah seorang yang tadi dikatakan di awal bahwasanya seorang saudagar, seorang terhormat,
ya, kemudian seorang wanita Quraisy juga. Nah, ini memiliki kedudukan. Kemudian yang kedua, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha ini memiliki kerabat yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini punya saudara perempuan, punya saudari perempuan, yang saudari perempuannya dulu pernah bertemu dengan bapak Nabi yang bernama siapa? Abdullah. Ya, pernah bertemu dengan bapak Nabi yang bernama Abdullah. Dan saudarinya Waraqah bin Naufal ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bernama Ummu Qanal. Ya, Ummu Qanal. Ummu Qanal ini saudara, ya, saudara kandung dari Waraqah bin Naufal. Ummu Qanal dan Waraqah bin Naufal ini saudaraan. Ummu Qanal ini itu sudah, ya, berdasarkan informasi dari kitab sebelumnya dan ahli ilmu sebelumnya dikatakan memang sudah masanya Nabi akhir zaman itu turun, dan beliau itu menebak bahwasanya itu ada pada keturunannya Abdullah, ya, melalui beberapa tanda bahwasanya Abdullah inilah nanti yang akan lahir darinya seorang nabi. Taib. Akhirnya kemudian Ummu Qanal menyampaikan informasi ini ke siapa? Saudaranya, yaitu siapa? Waraqah bin Naufal. Oleh sebab itu Nabi ketika nanti menjadi Nabi, kemudian dapat wahyu di Gua Hira, kemudian Nabi takut pulang ke Khadijah, Khadijah bawa Nabi ke saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Maka itu nanti sinkron. Waraqah ketika kedatangan Khadijah membawa suaminya mengatakan apa? Tenang. Itu malaikat yang datang adalah malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Kalau seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu, saya akan menjadi penolongmu. Kenapa Waraqah begitu yakin? Waraqah begitu yakin karena sudah ada informasi dari saudarinya. Saudarinya memang pernah ketemu dengan bapaknya. Kemudian selanjutnya, nah, sebelum pernikahan tersebut, Khadijah, ini kan yang pertama ya Pak ya. Ini beberapa mukadimah. Jadi mukadimah yang pertama adalah satu hubungan antara kekeluargaan Waraqah. Yang kedua, mukadimahnya adalah bahwasanya Khadijah bintu Khuwailidin ini memiliki seorang budak yang bernama Maisarah. Maisarah berniaga bersama Nabi yang diutus sebagai orang yang diamanahkan untuk berdagang. Nabi berjalan bersama Maisarah. Di tengah jalan atau di Syam mendapatkan informasi yang menakjubkan. Dari dua informasi ini kiranya menjadi pertimbangan Khadijah bintu Khuwailidin nanti akan menikah dengan Nabi. Baik. Kita bacakan terlebih dahulu muqaddimah yang pertama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di jilid yang kedua halaman 258, wahiyya Ummu Qanal ukhtu Waraqah bin Naufal. Kemudian wahiyya indal Ka'bah. Ummu Qanal ini berada di dekat Ka'bah. Fanadhartu ila wajhihi. Saya ngelihat ke wajahnya Abdullah. Abdullah siapa Pak? Bapaknya Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan, aina tadhabu ya Abdullah? Abdullah, kamu mau pergi kemana? Pada saat itu Abdullah sedang OTW ke rumahnya Aminah. Ngapain Pak? Ya, ngelamar dan nikahi Aminah. Nah, aina tadhab? Maka Abdullah cuma jawab, ma'abi, saya akan pergi bersama
bapakku. Kemudian Ummu Qanal tanya lagi, alaka mithlul ibil alladzi nuhirat anka? Wahai Abdullah, apakah pernah terjadi peristiwa penyembelihan unta yang 100 untuk menebus dirimu? Maka kata Abdullah, iya, itu dulu waktu saya kecil. Waktu saya kecil, kan singkat cerita dulu kita kalau nggak salah sudah sempat bicara tentang sumur Zam-Zam ya. Ya, sudah bicara sumur Zam-Zam. Intinya adalah yang nemuin siapa dulu? Abdul Muthalib. Kemudian habis itu sempat terjadi persengketaan siapa yang ngurus. Lalu Abdul Muthalib nazar kalau dikasih 10 anak, tujuannya laki-laki 10 anak ini nanti bisa mewarisi sumur Zam-Zam. Allah kasih 10 anak dan yang 10 kata beliau saya akan nazarkan untuk disembelih. Tapi qadarullah semuanya sayang sama si bontot ini. Siapa namanya? Abdullah. Termasuk kakaknya yang bernama Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas. Orang-orang yang ada di situ juga sayang. Oleh sebab itu mereka menyarankan jangan disembelih, lalu intinya adalah ditukar dengan 100 onta. Maka Ummu Qanal nanya, kamu dulu yang ditebus dengan 100 onta? Jawab Abdullah, iya saya. Baik. Apa yang ketiga? Beliau mengatakan, dari sini sudah yakin. Waqa alayal an. Sini bobok sama saya nanti malam. Gitu. Kemudian kata Abdullah, gak bisa. Ana ma'abi. Saya bersama bapakku ada suatu keperluan. Kemudian fansarafa. La astati'u khilafah wala firaqah. Saya gak mungkin meninggalkan bapakku dan kemudian gak mungkin meninggalkan apa yang diinginkannya, yaitu apa? Akan menikahi Aminah. Kemudian sampai ya simpelnya kemudian berpisah, nikahlah Abdullah dengan Aminah. Ketika menikah dengan Aminah, kemudian lewat lagi ketemu siapa namanya? Ummu Qanal. Kok beda? Kemarin pertama kayak agresif, sekarang kok cuek-cuek aja. Kemudian ditanya, lima la ta'ridina alayya ma arati bi ams. Kenapa engkau tidak tawarkan kepada diriku apa yang engkau tawarkan kemarin? Bukan maksudnya tujuannya nagih gitu, kemudian ngarep, bukan. Tapi kok beda? Apa nih yang membuat seorang itu berbeda? Kemarin kayaknya apa? Semangat, kok sekarang biasa aja. Apa jawabannya? Laqad dhahaba nur alladzi kana fik. Sungguh cahaya yang ada pada dirimu sudah hilang. Ana enggak butuh antum. Gitu. Artinya apa? Ajakan tadi itu karena sudah mengindikasikan apa? Dialah nanti yang akan menjadi apa? Dari turunannya nanti akan menjadi apa? Nabi. Maka ketika Abdullah nikah dengan Aminah, ya Abdullah nikah dengan Aminah, Ummu Qanal enggak butuh, sudah cahayanya sudah hilang. Cahayanya itu pindah ke Aminah. Makanya Aminah ya sebelum pada saat hamil itu mimpi. Ini saya itu mimpi nuron ra'aitu fil manam nuron yakhruju min batni. Saya ngelihat cahaya keluar dari perutku, kemudian kemana? Ya, pergi anarat kusur Syam, menerangi istana-istana yang ada di Syam. Baik. Ya. Ini ucapan Aminah untuk membela dan menentangkan nanti Halimah. Ketika Halimah dititipin Nabi masa kecil, kemudian nyembelih apa? Ngelihat sosok, kata anak-anaknya, ngelihat sosok yang apa, Pak? Seorang yang menyembelih dadanya Nabi. Halimah takut. Ketika Halimah takut, kemudian Nabi dibawa pulang. Aminah menenangkan Halimah, tenang, anakku gak akan kenapa-napa, karena saya pernah mimpi pada saat hamil dia kejadian begini, bahwasanya anakku ini kedepannya akan menjadi orang yang besar. Halimah pun tenang. Baik, kita balik lagi ke sini. Ini yang pertama, yaitu kata Ummu Qanal gimana?
ana nggak butuh dirimu. Taib. Berlalu itu. Poinnya adalah informasi itu sudah berpindah dari Ummu Qanal ke mana siapa Pak? Waraqah bin Naufal, kerabatnya Khadijah. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya ketika siapa? Ketika Nabi Muhammad SAW besar, ya, ketika beliau sudah menjadi seorang remaja, ya, ketika beliau sudah menjadi seorang remaja, Nabi Muhammad SAW ini kemudian diminta Khadijah untuk berniaga. Tapi berniaganya nggak ujuk-ujuk begitu Pak. Karena alurnya begini. Nabi Muhammad di usia 8 tahun di usia 6 tahun ditinggal ibunya. Dari 6 tahun sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dari usia 8 tahun sampai usia remaja 20 tahun beliau sama Abu Thalib. Cuman langsung jomplang jauh. Kalau sama Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ini orang kaya tulen. Ketika umur 8 tahun pindah ke Abu Thalib ini orang miskin. Jadi bapaknya Abdul Muthalib kaya tulen, anaknya Abu Thalib miskin. Makanya ketika saya urus, kamu harus mandiri. Mandirinya bagaimana? Mandirinya adalah Nabi membantu Abu Thalib untuk kehidupan sehari-hari. Cara membantunya gimana? Nabi menggembalakan domba. Menggembalakan domba, orang-orang Mekah kemudian mendapatkan upah. Jadi umur 8 tahun tuh Nabi udah biasa Pak menggembalakan domba, sampai nanti ketika usia remaja ditariklah oleh Khadijah menjadi apa? Ya, menjadi pedagang, ya, menjual barang-barangnya siapa? Khadijah. Taib. Kemudian ya, ketika usia 20-an tahun itu, maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, nah, dikatakan di sini, wa kanat Khadijah dzata syarafin wa malin. Khadijah ini seorang wanita pengusaha, saudagar kaya, memiliki harta yang banyak dan kedudukan yang mulia. Tastajir rijal ala maliha mudharabatan. Ya, kemudian menyewa beberapa laki untuk menjualkan dagangannya. Falamma balagha an Rasulillah ma balagha. Khadijah dapat informasi ini ada seorang laki-laki yang amanah begini. Min sidqi hadithihi. Ini pertimbangannya Khadijah menjadikan Nabi sebagai orang yang dipekerjakan. 1. Min sidqi hadithihi. Ucapannya jujur. Wa idhami amanatihi. Memiliki amanah yang besar. Kemudian yang ketiga, wa karami akhlaqihi, akhlaknya bagus. Ini 3 Pak. Yang pertama apa? Ucapannya jujur, amanahnya bagus. Kadang ya ucapannya cakep, ketika dikasih amanah, aduh udah gitulah. Kemudian habis itu apa? Akhlaknya apa? Akhlaknya juga bagus. Fa ba'atsat ilaihi, kemudian Khadijah datang kepada Nabi. Fa'aradat alaihi an yakhruja laha min maliha tajiran ila Syam. Kemudian ditawarkan untuk membawa dagangannya dan menjualkannya ke Syam. Fatutihi afdal matutil ghairahu minat tujar. Nabi ditawarin proyek yang lebih gede. Antum biasanya kalau jualan sama dia kasih berapa? Nah, kalau zaman sekarang anak kasih cek kosong deh. Antum mau berapa, seperti itu. Intinya kalau antum berniaga dengan saya, anak kasih imbalan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian bersama seorang budaknya yang bernama Maisarah. Faqabilaha Rasulullah SAW, kemudian diterima Nabi. Wa kharaja fi maliha, kemudian keluar ke Syam. Kemudian selanjutnya gimana Pak? Fanazala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajaratin min sauma'ati rahibin minar ruhban. Nabi ngadem di bawah pohon
di dekat tempat ibadahnya rohib Yahudi. Nabi ngadem di bawah pohon di tempat dekat tempat ibadahnya rohib Yahudi. Fatala ar-rohib, kemudian habis itu dilihat dari kejauhan sama rohib Yahudi itu. Itu siapa tuh ngadem di bawah pohon? Penasaran, datanglah kepada budaknya Khadijah. Itu siapa tadi yang baru apa? Ngadem di situ. Kemudian kata Maisarah, emang kenapa? Kepo amat sih gitu. Kata rahib Yahudi dikatakan gini, bahwasanya manazala tahta hadhi syajaratu qattun illa nabi. Tidaklah ada orang yang ngadem di bawah pohon itu kecuali itu tanda dia depannya jadi nabi. Jadi apa? Tidaklah ada orang ngadem di bawah pohon itu kecuali tanda itu kedepannya orang menjadi nabi. Maka Maisyarah bilang, ini orang dari Quraisy. Cocok sudah, bahwasanya memang nasabnya Quraisy tinggi. Kemudian setelah itu berlalu, lalu kemudian Nabi menjual dagangannya di Syam, kemudian mendapatkan untung yang banyak. Kemudian pulanglah siapa? Maisarah dan siapa? Nabi ke Mekah. Kira-kira gimana Pak? Apa yang terjadi Pak? Ya ngomonglah itu Maisarah kepada siapa? Kepada Khadijah. Tadi di sana ada gini. Satu. Kemudian habis itu apa? Lah dulu siapa namanya? Ya, saya juga punya kerabat yang bernama siapa? Waraqah bin Nawfal. Cocok. Kemudian setelah itu intinya bagaimana Pak? Ya, ditawarkanlah Khadijah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini Pak, poinnya Pak, siapa yang menawarkan lebih dulu? Kalau kata Imam Ibnu Katsir, yang menawarkan lebih dulu itu Khadijah. Khadijah bicara kepada, dikatakan ya bahwasanya ketika Rasulullah SAW sampai, kemudian Khadijah mengatakan, ya benar Ami, ini qad raghibtu fiki liqarabatik. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya sepertinya saya tertarik kepadamu karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena dekatnya kekerabatan kita. Kemudian yang kedua adalah amanatika. Kemudian amanahmu, wa husnu khulqika wa sidqi haditsika. Engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang berakhlak baik. Dan kemudian simpel cerita, menikahlah siapa Pak? Antara Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, maka seluruh anak Nabi itu dari Khadijah. Ya, beberapa ulama mengatakan usia Khadijah saat itu 40 tahun, usia Nabi 25 tahun. Ini pendapat banyak para ulama, tapi mereka tidak semuanya sepakat di titik ini. Enggak semuanya mereka sepakat di titik ini. Ada yang mengatakan usia Khadijah pada saat itu belum sampai 40. Ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 30. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Tetapi usia Nabi mereka mengatakan sekitar 25. Kemudian usia Khadijah ini yang mereka berselisih. Naam. Allah Ta'ala bisawab. Kalau berdasarkan yang mengatakan usianya 40, nanti ada hikmah tersendiri. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kemudian diberikan keturunan putra dan putri seluruhnya dari Khadijah, kecuali nanti Ibrahim dari budaknya atau istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Yang pertama adalah yaitu Al-Qasim. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah At-Thayyib. Ada yang mengatakan juga At-Thahir, 3. Ya, yang pertama tadi Pak, Al-Qasim, At-Thayyib, At-Thahir. Ini seluruhnya meninggal saat kecil. Ya, seluruhnya ini meninggal saat kecil. Jadi tidak ada
Nabi Muhammad SAW memiliki putra laki-laki. Kemudian setelah itu perempuan yang bernama Ruqayyah. Kemudian selanjutnya adalah Zainab. Kemudian yang selanjutnya Ummu Kulthum. Selanjutnya adalah Fatimah. Ruqayyah meninggal saat Nabi masih ada. Kemudian juga Zainab, ya, dikatakan juga sebagian para ulama mengatakan demikian. Jadi Nabi Muhammad SAW itu perih perjalanan hidupnya. Dari kecil lahir tidak punya ayah, kecil ditinggal ibu, usia 6-8 tahun ditinggal kakeknya. Kemudian ketika nikah punya anak 3 laki-laki meninggal semua, punya anak 4 perempuan yang 2 meninggal. Sampai kemudian satu-satunya anak yang masih hidup ketika Nabi meninggal cuman 1, yaitu siapa, Pak? Fatimah. Cuman satu-satunya anak yang Nabi meninggal masih hidup, yaitu apa? Fatimah. Artinya apa? 3 anak laki-laki plus nanti 1 anak laki-laki yang lain yang namanya Ibrahim, itu meninggal sebelum Nabi. Punya 3 anak perempuan, itu juga semuanya meninggal apa? Bersama sebelum itu. Nah, Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini ada faedah catatan nanti yang penting berkaitan dengan hal ini. Kemudian selanjutnya sekalian rahimanallahu wa iyyakum, peranan-peranan Khadijah, ya, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menikah dengan beliau. Yang pertama, peranan Khadijah adalah Khadijah, ya, memiliki peran yang besar dalam menguatkan Nabi Muhammad SAW di awal beliau menjadi Nabi. Ya, nah, ketika kapan? Ketika Nabi berada di Gua Hira. Pertanyaannya, Pak, kenapa kok milihnya Gua Hira? Kenapa milihnya Gua Hira dan gak gua-gua yang lain? Dikatakan oleh para ulama ada berapa sebab, setidaknya 2. Yang pertama, Nabi mengikuti kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, yang sebelumnya juga sudah terbiasa untuk merenung beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena Gua Hira ini gua yang langsung menghadap ke Ka'bah. Ya, gua yang langsung menghadap ke Ka'bah. Nah, Allah Ta'ala misawab. Singkat cerita, datanglah malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril, kemudian bagaimana? Nabi Muhammad takut, kemudian beliau pun pulang, kemudian mengatakan apa? Zamiluni, ya, selimuti aku. Kemudian dibiarkan dulu oleh siapa, Pak? Oleh Khadijah, sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenang. Ketika tenang, baru kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Kemudian Khadijah menenangkan dengan mengatakan apa? Wallah ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu sia-sia. Innaka latasilur rahim. Kamu itu orang yang baik kepada kerabat. Wa taqsibul ma'dum. Engkau orang yang biasa membantu orang-orang yang tidak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau biasa menolong orang-orang yang mereka senantiasa butuh bantuan. Ini penguat, ya, yang dilakukan oleh Khadijah kepada Nabi. Lalu kemudian setelah itu Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Ketika ketemu sama Waraqah bin Naufal, cocok tadi sama kisah yang pertama, Pak. Muqaddimah yang pertama, Waraqah bin Naufal, saudaranya yaitu siapa? Ummu Qanal pernah bertemu dengan bapaknya Abdullah. Jadi sinkron sudah. Di awal Ummu Qanal ketemu dengan bapaknya Abdullah, kemudian di akhir Maisarah ketemu rahib Yahudi mengatakan ini tanda Nabi. Sudah. Bahwasanya memang itu adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa nikahnya dengan siapa, Pak? Kenapa Khadijah? Kenapa nikahnya dengan Khadijah? Kenapa enggak dengan wanita yang lain?
Banyak, itu hikmah dari Allah. Jadi begini Pak, sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW itu begitu indah. Allah menyiapkan kisah yang luar biasa. Allah menyiapkan mukodimah yang nanti kalau disusun menjadi puzzle yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Itu nanti arahnya itu ke sana. Nanti juga berkaitan dengan siapa? Wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ada hikmah. Enggak kemudian berpikiran buruk, mengucapkan lisan yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan pernikahan beliau kepada istri-istri beliau. Kenapa Khadijah? Ya karena memang sudah Allah gitu kan. Tadi alurnya Khadijah ini punya kerabat yang bernama begini, kemudian Khadijah punya anak buah yang bernama begini-begini, kemudian puzzle-nya cocok sudah. Nah, sekalian rahimanallah yakum, oleh sebab itu ya Nabi itu kalau keingetan Khadijah itu sampai membuat Aisyah itu cemburu. Suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan betapa peranan Khadijah untuk Nabi dan dakwah Islam itu besar. Ya. Apa kata Nabi? Saddaqatni hina kadzabuni. Khadijah, dia seorang yang membenarkanku di saat semua orang mendustakanku. Wa atatsni hina mana'uni. Dia adalah seorang yang membantuku ketika semua orang menolakku. Dia orang yang menerimaku ketika semua orang mengusirku. Makanya dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW kata Aisyah, maghiratu ala mra'atin min ghirati min Khadijah. Saya gak pernah cemburu terhadap seorang wanita manapun kecuali satu orang, yaitu Khadijah. Wa inni lam arah, padahal aku itu gak pernah ketemu sama Khadijah. Aja Pak, Aisyah itu apa Pak? Gadis cemburu sama janda. 1. 2, Aisyah itu muda cemburu sama Pak? Kalau zaman sekarang sama nenek-nenek gitu. Karena Nabi adik Khadijah mengalami masa itu ketika sudah umur berapa? 40-an ke atas. Yang ketiga, Aisyah itu hidup, Khadijah itu meninggal. Seorang yang hidup cemburu sama orang yang sudah tidak ada. Aisyah itu bertemu dengan Nabi, dan Aisyah belum pernah bertemu dengan Khadijah. Cemburu sama orang yang pernah ditemui. Kata Aisyah, maghirtu ala mra'atin min ghirati min Khadijah. Saya gak pernah cemburu sama perempuan manapun kecuali satu orang, yaitu Khadijah. Kenapa? Karena Nabi SAW, Nabi setiap kullama dzabah syatan, setiap kali beliau nyembelih kambing, arsala ila asdiqai Khadijah. Beliau bilang, bawa daging ini ke kerabatnya Khadijah. Bawa kambing ini ke kerabatnya Khadijah, ke temannya, ke saudaranya. Kata Aisyah, Khadijah lagi yang disebut. Kenapa harus sering keluar kata itu? Apa Nabi bilang? Beliau bilang, ini rezeki hubbaha. Saya dikasih rezeki sama Allah untuk bisa mencintainya. Nah, sekalian rahmatullahi, ini sudah karunia dari Allah. Nabi memang dibuat sama Allah untuk cinta kepada Khadijah. Yang kedua, bahwasanya mencintai orang soleh merupakan rezeki. Mencintai orang soleh merupakan rezeki. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sama orang Arab kapan kiamat, Nabi menjawab, antum nyiapin apa buat kiamat? Orang itu menjawab,
ya, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, anta man ahbabta. Engkau di hari kiamat dikumpulin bersama dengan orang yang kau cintai. Anas di belakangnya nangis, ya Allah, kalau memang di hari kiamat saya dikumpulin bersama orang yang saya cintai, ya Allah saksikan, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, saya cinta Ali, saya cinta Utsman, saya cinta Ali. Wakin lam akun a'mal bimisli amalihim. Ya Allah, meskipun saya gak akan pernah bisa beramal seperti amalan mereka, tapi semoga cinta saya ini menghantarkan untuk bisa berkumpul dengan mereka. Nah, sekalian rahimahallahum, maka hendaknya seorang itu mawas diri, cintanya ditaruh kepada siapa. Jangan sembarang mencintai seseorang, karena mencintai seseorang itu bisa berimplikasi pada keyakinan, berimplikasi pada perbuatan, berimplikasi pada tindak tanduk dan aktivitas. Kalau dia mencintai orang yang tidak bagus, maka keyakinannya bisa berubah menjadi tidak bagus. Kalau dia mencintai sosok yang kemudian jauh dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibuat jauh dari Allah dan Rasulnya. Ketika dia mencintai orang-orang yang konser-konser, maka secara tidak langsung jiwanya tertawan di stadion, sehingga dia tidak bisa sholat ini, dia tidak bisa sholat itu, dia jauh dari Allah dan Rasulnya. Nah, sekalian rahimallakum, ini diantaranya. Maka ini ubah. Di kesempatan yang lain juga, bahwasanya ada ana imra'atan taraqababan, ada seorang wanita yang ngetok-ngetok pintu. Ketika ditanya man ana, kata Nabi, man ana, yaitu apa? Fulanah. Apa kata Nabi? Ka'annaha saitu Khadijah. Kok suaranya mirip kayak Khadijah ya? Ya Allah. Oh, sekalian rahmatullahikum. Meskipun menurut sebagian ulama mengatakan tadi perbedaan usia Nabi dengan Khadijah itu 25 tahun, tetapi ya Bapak, jasa Khadijah itu begitu besar. Jasa Khadijah itu begitu besar. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingat, karena tidaklah Islam ini ada, Islam ini jaya, yang pertama adalah pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah sumbangsih moral dan material yang dikeluarkan oleh Khadijah. Dan itu tadi saya sampaikan di awal, itu sudah bingkai-bingkai puzzle. Kenapa kemudian Nabi nanti nikah dengan Khadijah? Kenapa Nabi nikah dengan Saudah? Kenapa Nabi nanti nikah dengan Aisyah meskipun usianya dini? Kenapa Nabi menikah dengan Sofia? Kenapa Nabi menikah dengan Ummu Habibah? Kenapa Nabi menikah dengan Ummu Salamah? Dan seterusnya nanti. Itu semuanya ada hikmah-hikmah tersendiri. Lisan-lisan yang buruk saja yang mengucapkan kosakata yang buruk dari hati yang busuk. Nah, sekalian rahimahallahum, kemudian katakan ka'annaha sautu Khadijah, bukan, saya saudari perempuannya. Nah, wasilatul muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik? Yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil dan kita petik dalam poin ini adalah satu, hendaknya pemuda-pemuda Islam itu mereka mandiri. Hendaknya pemuda-pemuda Islam itu mereka mandiri. Jangan terlalu bergantung dengan orang tua, atau kemudian jangan terlalu berleha-leha dengan kondisi yang saat ini dia punya. Dia harus belajar mandiri. Diambil dari titik apa, Pak? Nabi dari usia 8 tahun sudah mandiri ngapain? Gembalain kambing. Dan gembalain kambing itu butuh skill, butuh kesabaran, ya, butuh kekuatan dan lain sebagainya. Lalu kemudian beranjak dari menggembalakan kambing, sekarang dagang. Step by stepnya ada. Jadi awalnya ngurus benda-benda bergerak, sekarang ngurus benda-benda tidak bergerak. Dari awalnya hanya di sekitar kota Mekah, sekarang sudah invasi sampai kemana? Ke Syam, berkembang. Nah ini, jadi sekalian rahimahallahum, ini poinnya. Ya,
Dari apa sedini mungkin dibuat untuk mandiri. Mandirinya beda-beda. Ya, mandirinya anak SMP itu seperti apa, mandirinya anak SMA seperti apa, mandirinya anak kuliah itu seperti apa, sesuaikan dengan tahap umur dan juga tahap ya berpikirnya. Intinya seperti itu. Jangan kemudian apa semuanya diberikan, semuanya dikasih, semuanya itu enggak. Tapi ini diajarkan untuk mandiri. Karena Nabi SAW itu sudah memulai dari titik itu. Nah, kemudian yang kedua yang kita bisa ambil faedah dari kisah ini yaitu adalah ta'aruf. Bahwasanya bagaimana Khadijah terlebih dahulu sebelum beliau menikahi, beliau mencari tentang jati diri Nabi. Dari siapa? Dari Maisarah. Ya, jadi sekalian rahimallayakum, kalau bawa sekalian ya punya anak perempuan, kemudian punya cucu ya perempuan, maka diketahui dulu ya calon-calonnya itu seperti apa laki-lakinya. Bagaimana caranya tadi? Cari utusan, cari orang yang amanah, yang bisa menggali informasi dengan seksama. Nabi Muhammad SAW sebelum nikah Khadijah seperti itu, dicari tahu. Dan ini kata para ulama adalah ini diantara perkara yang sulit untuk menggali apa Pak? Menggali kebiasaan orang tersebut dan apa-apa yang menjadi ciri khas dari orang tersebut. Dapatlah Khadijah dari siapa? Dari Maisarah beberapa perkara tadi. Nah, karena apa? Khadijah sudah memberikan uang. Karena bermuamalah dengan uang ini diantara perkara yang bisa menjadi tolak ukur orang itu bagaimana. Yang kedua adalah dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar itulah diantara mengetahui hakikat dari orang itu. Kalau di waktu di masjid datang azan. Kalau sudah safar itu ketahuan. Contoh ya, bagaimana ketika orang mondar-mandir ya keluar kota dari sini ke sini, bagaimana dengan waktu sholatnya, dijaga atau tidak, apakah mengajak untuk dibelakangkan atau kemudian menyengaja sampai di luar waktu. Nah, baik. Jadi poin yang kedua yang dikatakan oleh siapa? Oleh para ulama, yaitu adalah ketika seorang ingin mengetahui orang lain, percayakan kepada seseorang untuk mencari informasi. Cari informasi sampai yang paling utama. Kemudian yang apa di antara informasi yang paling utama, yang paling inti dari inti adalah akhlak. Inti dari inti adalah akhlak. Kalau bagi saya semuanya itu tersimpel dalam dua titik. Laki-laki cari yang tanggung jawab, yang perempuan cari yang nurut. Sudah itu. Kalau bagi saya kesimpulan dari sifat itu ada kalau pada laki-laki tanggung jawab. Bagaimanapun kondisi dia, bagaimanapun nanti perekonomian di depan, bagaimanapun nanti ada harapan depan, kalau wanita laki-laki itu tanggung jawab, insya Allah dia akan pasang badan. Kemudian yang selanjutnya, perempuan. Yang paling inti dari perempuan adalah nurut. Seberapapun nanti dia karirnya dalam pendidikan atau dia punya usaha, kalau perempuan itu nggak nurut, itu justru menjadi apa? Titik balik dari semuanya tersebut. Nah, sekalian rahimahullah, ini intinya. Maka kedua ini ada termasuk dalam apa? Dalam akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ja'akum idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh." Jika datang seorang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, kenapa dipisahkan? Bukankah akhlak itu bagian dari agama? Betul. Ketika akhlak bagian dari agama, tapi disebutkan tersendiri, menunjukkan peranan penting akhlak dalam rumah tangga. Ya, peranan penting akhlak dalam rumah tangga. Karena ini berbicara konteks dengan apa, Pak? Dengan ke depan. Jika datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahi. Karena kenapa? Kalau tidak dinikahi, khawatir bikin fitnah dan rusak yang ngelebar. Nah, sekalian rahimahullah, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah banyak dan pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur dan berterima kasih. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak
bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Masing-masing kita dalam keadaan dan menjadi titik seperti ini, pertama pertolongan dari Allah, kemudian dari Allah, kemudian yang kedua biasanya ada potensi orang-orang yang mendorongnya, yang menyokongnya, yang memiliki peranan dalam hidupnya sampai di titik seperti ini, sampai di titik yang dia rasakan saat ini. Maka jangan lupa kepada mereka. Jangan lupa kepada mereka. Nabi ingat, ya meskipun sekarang Nabi sudah apa? Sudah jadi Nabi, kemudian sudah punya istri muda, ya seperti itu. Nabi tapi nggak akan lupa dengan sosok Khadijah, nggak lupa. Nah, itu juga nanti panjang berkaitan dengan siapa Pak? Dengan Halimah Sa'diyah juga seperti itu. Nabi juga nggak lupa dengan Halimah. Ketika Halimah ini yang ngurus Nabi dari kecil, dari umur 2 tahun sampai kemudian umur sekitar 6 tahun, sekitar 4 atau 5 tahun diurus sama Halimah. Nabi nggak lupa. Nanti ada kisah tersendiri ketika Halimah sudah jadi nenek-nenek datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tahu ternyata itu adalah ibu yang dulu, ibu susunya yang dulu sempat ngurus dia. Nabi senang sekali, dan rasa senangnya itu diungkapkan dengan beberapa hal. Nah, jadi yang ketiga Pak, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Yang paling pertama tentunya terima kasih itu kepada orang tua. Paling pertama. Makanya Allah Ta'ala ketika ada orang tanya, saya punya duit saya kasih siapa? Allah bilang orang tua. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kemana mereka harus sedekah, kemana mereka harus infak, kemana mereka harus ngeluarin duit, kemana dia harus ngasih duit. Allah jawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah, infak, uang yang aku punya, kata Allah, kasih orang tua. Kalau sekarang qadarullah, mohon maaf, orang tuanya sudah tidak ada. Bagaimana? Wakaf atas nama orang tua. Wakaf. Ada bangun masjid, ada renov masjid, ada bikin sumur. Kalau dirinya sudah umroh, badalin umroh untuk orang tua. Seperti itu. Kalau misalnya ada pembagian mushaf, beliin mushaf untuk siapa? Orang tua. Kemudian membangun pipaan air ya di beberapa perkampungan desa terpencil, ikut situ patungan, niatkan untuk orang tua. Kun ma anfaqtum min khairin falil walidain. Saatnya bikin kita senang mereka. Dulu mereka bikin ketawa. Dulu mereka bisa bikin kita bahagia ketika kita minta. Sekarang kalau bagi yang sudah orang tuanya sudah mendahului, buat mereka bahagia, buat mereka ceria dengan apa? Sedekah dari anaknya. Karena akan oleh para ulama, insya Allah itu pahalanya sampai kepada mereka. Nah, Allah Ta'ala ini yang pertama, yaitu apa? Falil walidain, berikan kepada orang tua. Nah, apa Pak salah satu faedahnya? Salah satu faedahnya adalah ketika kita sulit, tawasul dengan amalan itu. Makanya disebutkan ketika ada orang masuk goa, kemudian Pak? Batunya itu tutup, kemudian 3 orang itu terjebak di dalam goa, nggak bisa keluar. Salah satunya bilang apa? Ya Allah, saya punya orang tua yang setiap malam saya kasih susu. Qadarullah saat itu saya pulang telat, ya. Kemudian anak saya ngerengek minta susu, saya katakan ini susu milik mbah, ya, milik engkong kalau bahasa kita sekarang, murid kakek nenek. Meskipun anak saya ngerengek, tapi ini hak dan jatah orang tua tetap dikasih. Apa kata dia? Katakan, ya Allah, kalau amalan itu ikhlas karamu ya Allah, bukakan batu besar itu yang menghalangi gua, geser. Apa faedahnya Pak? Bakti kita pada orang tua itu senjata untuk menguatkan doa. Itu amunisi dalam doa Pak. Jadi kita itu pernah apa? Ya Allah, saya pernah badalin
umroh buat orang tua saya. Ya Allah, saya pernah dulu ngajak orang tua saya umroh. Ya Allah, qadarullah bisnis saya sekarang lagi kayak begini. Ya Allah, kalau amalan dulu ikhlas karenamu ya Allah, berikan kemudahan dalam bisnis saya, kebangkitan dalam usaha saya, kesejahteraan ya buat karyawan saya, keberkahan buat usaha saya, sehingga semuanya memiliki ya dampak yang positif. Itu diantaranya. Kalau kita punya begini-gini doa Pak, semakin banyak kita berbuat baik kepada orang tua, semakin banyak amunisi yang kita punya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kebaikan kepada orang tua, ketika kondisi sulit, angkat tangan, mana ya? Oh, nge-refresh ke belakangnya kebingungan Pak, karena minim amunisi. Nah, jadi yang kedua apa? Bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Karena berterima kasih kepada manusia itu salah satu apa? Poin seorang tersebut berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dari poin yang kita sebutkan di sini di beberapa poin tadi, bahwasanya hendaknya seorang tersebut ya yaitu adalah berusaha untuk memanfaatkan semuanya itu dalam jalan kebaikan. Baik tadi poin yang apa Pak? Yang bekerja untuk kebaikan ya, kemudian juga mengingat ya jasa-jasa orang yang sebelumnya itu juga dalam kebaikan. Nah, sekalian rahimakum, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di part pertama ya, mungkin ya di bagian pertama berkaitan dengan Khadijah bintu Khuwailidin radhiyallahu taala anha.